Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam mencari rezeki ya untuk semuanya. Pada video kali ini kita kedatangan tamu si kuning ya, yang jelas tamu dari merek Rilon, yaitu sebuah produk las listrik yang cukup lumayan kurasa untuk merek ini. Kita sambil ngopi ya guys. Oke, di sini kita akan coba bongkar. Untuk keluhannya kita nggak tahu, kata orang sih emang pemilik tuh kalau nggak salah kemarin bilangnya setiap dicolokin listrik trip atau anjlok ya. Kita akan mencoba untuk menganalisa untuk perihal pergantian spare part. Nanti mungkin kita akan masukin ke orangnya. Yang jelas untuk alat ini kita tetap perbaiki, kita lakukan perbaikan sampai jadi. Bila sudah jadi tidak diambil atau minta digagalkan ya tetap kita pakai sendiri saja. Kita tinggal bayar unit rusaknya saja daripada kita analisa, kita cek-cek orangnya kan nggak ada HP-nya, jadi nggak ada nomor HP dari pemilik lasnya. Kita ya terpaksa harus, lebih baik dijadikan sekalian daripada tidak. Takutnya ntar dia tanya udah jadi belum bang, belum, masih nunggu konfirmasi dari Kang. Lo tak kirain udah sekalian dijadikan. Jadi untuk ini saya putuskan untuk dijadikan sekalian saja. Bila emang bisa dijadikan dinormalkan, dan bila orangnya minta gagal servis ya lebih baik kita bayar unit rusaknya, hitung-hitung bayar unit rusak, kita perbaiki untuk kita pakai sendiri. Oke. Jadi lika-liku tukang servis seperti itu, harus kalau nunggu konfirmasi terkadang sampai 1 minggu orangnya baru datang. Tahunya orangnya kadang ada yang mintanya udah jadi, tahunya orangnya itu bilang tak kira udah jadi Kang, jadi saya kesini. Kebanyakan seperti itu. Ada juga kasus emang sudah diperbaiki, sudah jadi, loh mahal banget nggak jadi servis, tapi unitnya sudah jadi. Itulah lika-likunya. Oke, di sini kita akan coba bongkar. Untuk tutup depan kita tutup atasnya kita lemparin ke sana dulu. Skrup sementara kita amankan. Untuk ini dia masih tergolong baru ya, belum di apa-apain atau belum di servis. Ini sudah diganti mika baru. Yang kerusakannya emang dia trip. Kita akan mencoba cari tahu apa yang bikin las ini ngetrip. Untuk kabel oke, sudah di untuk bagian ini nih. Di bagian dalam ininya itu nggak ada karetnya ya guys. Jadi untuk ini sangat berisiko sekali. Jadi ini dari orangnya itu emang
nggak ada karet dalamnya ya, jadi nanti kita akan coba untuk ininya, kelihatan nggak, untuk bagian bawahnya itu bagian sini dia minta diganti karena dia nggak ada karet, atau kita bisa akalin pakai pengganjal karet ya. Ini karena karet di tengahnya dia sudah tidak ada, mungkin kita nanti ganjal pakai apalah, yang penting bisa buat tutup. Sementara dipasang saja, nggak tahu mungkin dari yang sebelumnya yang di servis itu dia sedikit mengabaikan karet, namun untuk ini cukup beresiko juga. Kipas masih ringan, kita belum cek dioda, elko ataupun yang lainnya. Kita coba cek untuk elko nya, kira-kira masih simpan strum enggak ya, takutnya masih nyimpen. Kita bersihkan dulu atau netralkan dulu. Kita coba ukur apakah konslet atau tidak ya. Ya, untuk elko-nya dia sudah short. Kita akan lepaskan dioda. Dioda kita akan coba lepas dulu. Permasalahannya yaitu kemungkinan besar pada MOSFET itu ada yang konslet. Nah, di sini dia tidak masalah. Di sini dia udah permasalahannya pada MOSFET ya guys, antara MOSFET dioda out. Kita coba dioda out apakah dia konslet. Oh enggak, dioda out dia aman. Ya, dioda out dia oke, tidak ada masalah. Kita bongkar saja atau kita ini ya. Kita coba lihat-lihat dulu. Dan semoga untuk MOSFET-nya masih oke. Mungkin nanti kita akan membersihkan saja biar aman. Dan ini udah dikasih untuk saklar dia oke. Untuk ini untuk ground, untuk plus min ya. Kita akan coba dulu untuk pengetesan menyala atau tidak. Kita coba cari alat tambahan dulu.
Oke, karena listrik kita cukup kecil, kita cuma 900 watt, kita gunakan elemen rice cooker untuk alat tes beban. Kalau konslet otomatis rice cooker yang menyala, bukan listrik yang anjlok ya guys. Kita bikin untuk alat cek saja. Kita coba nyalakan, dia tidak, sama sekali tidak anjlok. Aduh, cukup kaget juga ya guys. Kita coba buat ngelas. Di sini cukup nyut-nyutan ya. Oh, kerusakannya dia tidak mau buat ngelas. Oh, jadi keluhannya itu ketika buat ngelas dia langsung protek atau overcurrent ya. Ya, di sini kelihatan lampu overcurrentnya atau protek, dia menyala. Ini unit agak sedikit tegangan cintanya ya, bagi-bagi nggak mau saya ya. Ini kalau disenggolin dia langsung overcurrent atau mengalami protek. Jadi untuk unitnya dia kemungkinan aman, hanya saja ini ada permasalahan pada blok bagian ininya, lama sekali. Oke, jadi untuk ini kita akan bongkar. Kita akan cek satu-satu sebelah manakah yang membuat ini menjadi protek atau overcurrent. Oke guys, kita akan bongkar untuk bagian ininya. Ya, ya, kita akan bongkar di bagian sini biar nampak ya, biar jelas bagian mana yang rusak. Oke, kita lepas saja bagian atas. Dan untuk skrupnya itu gila, cukup banyak. Wah, kita akan intip bagian mana yang rusak, dan kita belum bisa melihat apa-apa di sini karena masih tertutup atau terhalang oleh beberapa komponen aluminium ataupun yang lainnya. Untuk bagian bawah kenapa nggak di-skrup nih guys, dari sananya kelupaan atau gimana guys. Wah, salah tempat. Terjadi overcurrent atau protek. Cukup padat ya. Kita kendorin dulu untuk kabel listriknya, lepas. Dan seperti video yang sebelumnya yang tentang penanganan mesin las, seharusnya itu menggunakan minimal itu mika, untuk ini tidak
Ini hanya sebagai ini saja, tapi cukup lumayan juga ini. Namun untuk ini kurang bagus karena emang dia tidak menghantarkan panas. Dia harus menggunakan bahan pelindung yang tentang las listrik itu dikasih lapisan antara transistor dengan MOSFET dengan heatsink atau pendingin. Itu bagusnya yang seperti mika pada elemen solder ataupun mika pada power ampli pada umumnya. Jadi untuk ini kita waduh, cukup keras guys. Skrupnya cukup banyak juga ya. Kita harus bongkar step by step atau satu persatu sambil kita menghafal bagian-bagian dari atau setiap skrup yang kita lepaskan. Dan yang terakhir adalah ini T12, kita kebetulan ada. T10 ya guys. Kita bongkar. Ya, dia menggunakan T10, kunci 10. Jadi kita nggak gunakan obeng, melainkan kita gunakan T10 karena harus kuat. Oke, ini sudah lepas satu. Kita coba cek lainnya. Oke, skrup 2 sudah dilepas, kita amankan. Apakah kita harus melepas bagian ini? Oke, kita sedikit mengalami kekacauan. Kita harus melepas penyangga di samping sini ya. Harus sabar, harus menghafal, harus mengingat kembali. Jadi untuk ini kita cukup diuji juga untuk menghafal baut-baut skrup-skrup ya. Untuk ini memang nggak banyak, namun saat pembukaan harus sedikit hati-hati. Oke, skrup diamankan. Dan apa kita harus melepas bagian belakang? Enggak perlu. Suatu yang saya cukup unik. Apakah kita harus melepas bagian depan? Jawabannya gimana guys? Apa kita harus melepas bagian ini? Apakah perlu banget atau tidak perlu ya? Wah, jawabannya kacau. Kita coba ya.
cukup longgar guys, kita sedikit nyaman untuk membukanya. Aman. Just aduh, yang sebelah susah guys. Oh, aman guys. Ya, kita harus sedikit bersabar guys, karena semoga saja tidak berputar ya. Kita lepas lagi yang satu. Apakah harus banget kita bongkar bagian depan? Kayaknya emang harus. Untuk bagian plus bagian minus di atas, plusnya di bawah. Kayaknya bener deh, wajib banget membuka bagian depan. Oke, untuk ini udah terlepas. Sebentar. Oh, ternyata apa di sini itu dari pemasang, dia nggak tahu teledor atau gimana ya. Yang jelas kok di sini yang ini bagian duanya kok di sini semua, bukan di atas satu di bawah satu, atau mungkin emang permasalahannya dari situ, kita juga nggak tahu. Tapi kita nggak apa-apa, kita mau ini dulu. Makanya kok rada nyetrum gimana ya. Enggak sih, emang dari ini ya. Wah, kotor banget guys. Menurut Anda ini mau dicuci atau sekedar dikuas ya? Kita coba kuas-kuas ringan dulu. Mungkin untuk bagian drivernya kita akan cuci. Untuk bagian lainnya kurasa nggak ada masalah. Aduh. Oke, untuk bagian depan juga nggak ada masalah.
Untuk bagian depan dia gak ada masalah. Mungkin di bagian atas ini ada sedikit trouble kecil. Oke, di sini kita juga belum melihat tanda-tanda kerusakan eksternal atau kesalahan atau kerusakan yang terlihat oleh bodi. Kita belum melihat tanda-tandanya ada spare part yang rusak, namun kita akan coba cari tahu lagi. Kalau perlu kita coba lepaskan dulu trafo yang besar-besar. Habis trafo besar kita coba lakukan cleaning atau cuci. Tapi untuk mengingat melepas trafo besarnya, waduh, luar biasa ya guys. Itu solderannya harus minimal 80 watt mungkin. Jadi untuk solder ya paling tidak 100 watt. Untuk bagian lainnya aman. Mungkin kita emang harus cari tahu caranya. Di bagian ini itu harus dibersihkan dulu. Kemungkinan ada terjadi trouble error ataupun yang lainnya. Nih bagian atas ini ntar kita coba cuci, cleaning bersih pakai pembersih. Dan untuk bagian current atau protektornya itu kita coba analisa skema. Dari ini dan ini ketika melakukan pengelasan itu otomatis ada yang utama dari trafo ini, dia otomatis sudah nyambung langsung. Terus untuk yang sebelahnya dia menyambung juga ke trafo, dan menjadi masalahnya di mana ketika kedua ujung ini ditempelin, dia belum sempat buat ngelas, namun dia protek duluan. Dan di sini saya akan mencoba melihat itu di bagian sini ada beberapa komponen dari resistor, dan fungsi resistor ini juga saya belum cek. Di bagian bawah nggak ada yang menuju ke bagian-bagian penting lainnya ya guys. Mungkin ini ada. Jadi untuk minusnya, dan ini untuk bagian plus ini, dari sini plus. Untuk ini bagian minus, ini minus, plus itu ada resistor dari plus menuju ke bagian panel kontrol depan dan masuk ke sini. Untuk ini nggak tahu solderan apa. Kita cuci aja ya guys, cuci tapi ntar jadinya kalau terlalu bersih ya. Rada-rada gimana ya, dicuci enggak, cuci. Keputusannya dicuci untuk sebelah sini saja guys. Keputusannya dicuci sebelah sini agar lebih enak. Tapi kira-kira aman nggak? Oke, begitu saja video dari saya. Mungkin nanti setelah dicuci kita jemur sampai kering, sudah selesai, kita akan nunjukin itu kira-kira bagian mana yang error ataupun rusak. Untuk ini gejalanya sih mirip-mirip kayak trafo ini nggak kerja atau nggak bisa untuk ngelas. Jadi untuk ini dia setrumnya 0, di sini 0, benar-benar 0, nggak ada strum, hanya menghubungkan dari plus dengan ground saja. Jadi menimbulkan protek atau overcurrent. Sementara gejala yang di saya ini kemungkinan memang dari MOSFET-nya mati, bisa.
dari MOSFET atau dari IGBT-nya rusak, bisa kemungkinan dari dioda putus, bisa ini bagi dioda ini. Jadi kita masih tanda tanya, sebenarnya masih tanda tanya antara ini dia nggak kerja atau ini dia putus. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.